Ini opening bumper. Kembali lagi di Para Salah bersama saya Patrick dan dia Raymond apa? Martinez. Openingnya cringe banget ya. Iya. Opening. Tadi kan Itu nanya-nanya. idenya Patrice. Nanya-nanya openingnya apa? Ya udah gue bilang ini opening. Nah, bodo amat ini openingnya. Oke, Airbnb time. Kita bakalan bahas Airbnb. Apa itu singkatannya? Bang, nanya bang. Gua masih malu gua. Bodoh amat. Ciptaan dia tuh. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama datang dari adik kita Rizaldi Muhammad Satria Oh, adik lu yakin adik lu? 5149 dari Payakumbuh. Wih. Halo Pak Yakumbu. Enggak, dari SD 04 Petang. Oh, halo SD 04 petang. Ini pertanyaan banyak banget nih dia nih. Ya udah lu kasih Satu ya. YTH, Bang Pet dan Bang Emon. Ya. YTH aja. Yang terhormat. Mengapa mengapa murid Sir Alex Ferguson tidak lebih baik daripada Pep Guardiola? Aduh ampun. Misal murid Sir Alex tuh Carrick out dari Middlesbrough. Ya. Gary Neville, Scholes, Ferdinand. Ferdinand nggak Scholes, pernah kali. Ferdinand. Scholes pernah. Rooney bacot doang, Ruud van Nistelrooy degradasi sama Leicester, belum lagi legend lawas Mark Hughes, Roy Keane, anjir Mark Hughes dibilang jelek sama dia. Marcus bagus, dia bahkan Waduh. membawa City. Sementara murid Pep Guardiola ada Kompany, Arteta, Xabi Alonso, Enzo Maresca, Cesc Fabregas, lalala, lili. Ini gue jawab kali ya. Jawab. Gatel gue. Jawab, mohon jawab. Gini deh. Tar. Dia yang terhormat, lu balas dengan yang Oh terhormat. iya. YTS anjing. Yang tersayang. YTS Rizaldi Muhammad Satria. Yoi. Menurut gua bukan karena turunannya sih. Kalau lo lihat waktu zaman Sir Alex Ferguson dia mendominasi dari lo datang sampai lo pulang. Ngerti nggak maksud gua? Dari latihan terus match day itu semua harus nurut apa kata Sir Alex Ferguson. Beda sama Pep Guardiola yang menurut gue generasinya udah berbeda. Dia kebanyakan ngasih ilmu. Mungkin kalau Fergie itu di Manchester United ketika jadi pelatih, dia lebih act like a father daripada jadi pelatih yang bisa pelatih yang bisa ngelatih anak-anaknya untuk ngikutin apa yang biasa dia lakukan. Nah kalau Fergie dia lebih kayak ngemong. Ini ada perbedaan kultur dan ada perbedaan range umur juga kalau menurut gua ya. Simpelnya gini, Mon. Fergie no tactic. Ya. Fergie lebih kepada passion, lebih kepada dia ada taktiknya, cuman lebih kepada passion. Bahwa lu dapat bola, lu nyerang. Bahwa lu main untuk badge, bla 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 bla, semua beli. Kalau Pep dia memang Dia ngajarin. Cuman ada satu lagi perbedaan. Mark Hughes megang bukan tim besar waktu dia pertama kali manage. Steve Bruce juga demikian. Demikian juga dengan Wayne Rooney megang Derby County apalah semua. Sementara yang lu sebut tadi Arteta langsung megang Arsenal. Enzo Maresca. Xabi Alonso langsung megang Eintracht Frankfurt, lalu megang Real Madrid. Iya. Lalu lu nyebut siapa? Eintracht Frankfurt, Leverkusen lalu ke Real Madrid. Iya. Lalu lu ngomongin tadi Xavi Hernandez bukan sukses ya? Cesc Fabregas sekarang main di Como, megang Como. Itu pun dia kemarin gagal. Iya. Intinya menurut gue sih bukan lebih ke ini personalitinya ya. Beda kalau lo lihat, lo udah nonton kehidupannya Fergie belum? Itu banyak difilmin, ada bukunya. Dia itu handle Manchester United, handle temennya. Itu kayak man management, bukan Pep yang cekokin pemainnya dengan taktik hampir setiap hari, setiap saat, setiap ketemu ngomongin hal yang sama. Plus gue mau angkat juga yang kemarin Evra ngomong kemarin, di luar bahwa Evra mungkin itu bercanda atau enggak, ya yang dinyatakan Evra itu benar, bahwa Fergie itu tidak lebih
tactical daripada manajer-manajer yang lain, tapi approach-nya itu ya kayak kata Emon tadi, lebih ke family oriented. Plus Evra di situ mengatakan di zaman kita berada di bawah siapa yang Portugal asisten pelatihnya, gue lupa, yang sempat Carlos Queiroz. Di bawah Carlos Queiroz kita bermain taktis. Iya. Artinya apa? Memang di bawah Fergie taktik itu nomor sekian. Yang nomor pertama adalah disiplin dan family. Sorry. Jadi bagi gua mungkin itu yang major difference-nya. Tapi kalau dibilang bahwa kayak Rooney yang lainnya gagal, enggak juga. Si Bruce ya gagal di Newcastle. Iya. Tapi Steve Bruce juga nggak gagal di Roy Birmingham Keane, bagus. kalau lu mau bilang gagal, Roy Keane berhasil membawa Sunderland dari Championship masuk ke Premier League dan cuman di musim keduanya dia gagal, dan it happens to everybody. Ole juga bukan gagal, Ole berhasil membawa di Liga Norwegia. Cuman memang di Premier League itu it's not meant for everybody. Bahkan Arteta pun belum berhasil di Premier League. Ya, baru 1 piala lo Arteta, jangan don't get the hype too much gitu ya. Dan kalau lu mau lihat kesuksesannya anak-anaknya Pep Guardiola, mungkin kalau gue bilang baru Enzo lah ya masih ada, menurut gue ya. Maresca masih mendingan lah, gitu sama Xabi Alonso boleh lah. Ya, Tapi Xabi Alonso kan dia ngadaptasi permainan Liverpool, bukan permainannya Pep Guardiola gitu loh. Oke, itu jawaban dari gue. Pertanyaan berikutnya, iklan. Patrick Las fokus. Pertanyaan berikutnya, masih orang yang sama. YTH lagi, lu kenapa sih pakai YTH dah? Yang Kayak nulis surat. Bang Pet dan Bang Emon, pertanyaan gue ada 2. 1, mengapa saat ini nggak ada lagi one man one club? Wah, beda susah, bro. Kedua, jika memang ada yang bilang sistem tidak berjalan, dia ngomongin Ruben Amorim nih. Karena kalau ada yang bilang sistem yang nggak berjalan, lantas mengapa musim lalu bisa melaju sampai final Liga Malam Jumat? Sekarang gini, gue jawab ya. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, kenapa bisa melaju sampai final Liga Malam Jumat? Ya, Eropa maksud lo. First of all, udah ada interviewnya Ruben Amorim yang mengatakan bahwa musim lalu ketika mereka kondisinya memang udah morat-marit, klub udah mengarahkan dia untuk fokus di Liga Europa League. Dan itulah kenapa mereka fokus full di Liga Eropa kemarin walaupun akhirnya kalah. Cuman itu lu bisa lihat di Premier League kita kalah gara-gara di Liga Premier League pun lu udah lihat kan, mereka menurunkan tuh pemain-pemain muda terus. Ya karena nggak ada pemain. Ya itu satu. Nggak ada pemain. Yang kedua, yang pertanyaan pertamanya tadi apa? Mengapa saat ini nggak ada lagi one man one club? Okay, it's a simple thing. Last person yang one man one club itu adalah Ryan Giggs. Ya. Maldini one man one club, tapi yang terakhir banget one man one club itu adalah Ryan Giggs. Totti lah. Francesco Totti terakhir. Francesco Totti terakhir. It's as simple as this. Uangnya sudah berubah sekarang ini. Uang sudah berubah. Industri sepak bola itu udah lebih berubah. Jadi lu untuk mendapatkan satu pemain yang akan bermain terus untuk klub kesayangannya, itu udah hampir nggak ada. Sekarang baru-baru ini ada berita. Ternyata Madison adalah fans MU dari kecil. James Madison. Dan dia dengan senang hati kalau bisa suatu saat nanti bermain untuk MU. Tapi suatu saat nanti. Dia sekarang ini bermain dimanapun, ya karena balik lagi mereka profesional. Profesional dalam arti juga mereka mercenary. Nggak usah jauh-jauh juga. Ketika ini kita mau lawan Everton nih. Lu kira Jack Grealish itu fans City? Bukan bro, fans MU dia udah ngakuin. Gue kecewa ketika Manchester United membatalkan. Waktu itu udah sempat mau dia ke Manchester United. Tapi dia malah ke akibat si botak. Iya, itu maksud gue. Jadi untuk mendapatkan one man one club itu sekarang, kalau misalnya terjadi lagi, terjadi lagi, jujur gue salut sama tuh orang. Ya, yang mungkin bisa Haaland enggak sih, Haaland juga udah nggak one man one. Mungkin 2 tahun lagi enggak, dia sekarang udah dianggap legendnya City. Dan sekarang mencain rekor banyak banget. Dan sekarang kalau kita bilang gini, Pet, tar lu. 2 tahun dari sekarang potong kuping gua kalau dia nggak pindah ke Real Madrid atau manapun lah. Maksudnya lagi kalau misalnya one man one club, kan kita bilang mungkin Maldini satu-satunya. Francesco Totti, Ryan Giggs dari City. Gary Neville. Ryan Giggs dari City diambil. Nah iya lo. Ya kan nggak, maksudnya dari muda dia debut kan? Iya debut. Itu kan young. Ya maksudnya yang
Iya. Jadi agak kalau misalnya betul-betul dari akademi misalnya ya, ya mungkin Maldini. Ya Totti lah ya, Totti juga Totti lah, dari iya. AS Roma. Ya intinya kalau ngomongin sepak bola sekarang kayaknya itu hampir nggak mungkin. Tapi kalaupun ada, ya udah the best lah. The best lah. The Gue best salut. Artinya duit nggak berarti buat lu. Enggak dong, terakhir berarti bukan Totti. Siapa? Steven Gerrard. Stevie G. Stevie G duluan dia, Stevie G duluan dia atau Enggak dong, Totti atau Totti yang Stevie G pensiun? dulu Gue yang lupa lah. pensiun. Pokoknya Stevie G intinya dulu. Tapi Stevie G nggak termasuk, Mon. Stevie G memang akhirnya one man one club. Tapi kan dia sempat mengatakan I love Liverpool, tapi minggu kedua dia kiss the badge and then he hands in the transfer request. Itu bahkan ada lagunya kan. Steve Gerrard, he kisses the badge on his chest, then hands in the transfer request. Oh iya, Steve Gerrard. Intinya itu jawabannya ya. Oke, semoga memuaskan pertanyaan siapa tadi? Rizaldi Muhammad. By the way, gue pecinta Stevie G ya. Oke, next dari Paseptian. Wah, ade lu nih. Jaka nih. Menurut bapak-bapak sekalian, makasih lo disebut bapak lo. Ya berarti Jaka ini. Ya, siapakah yang sekiranya bisa direkrut dari luar IPL dengan posisi persis di tempat Bruno. Casemiro dan harganya bisa diterima akal sehat? Kalau gue pribadi yang cocok dan pernah dilatih pelatih MU, sekarang juga hafal gaya main saya sama daya juangnya kelas atas, dia adalah Morten Hjulmand. Oh, maksudnya dia kalau mau ngambil pemain, tapi nggak dari jangan mahal, tapi paling nggak pemain yang udah dikenal banget sama pelatihnya. Balik lagi, menurut gue Morten Hjulmand juga orang yang tepat. Tapi ini Liga Inggris, ini barang yang beda. Mungkin kebutuhannya umurnya juga udah nggak muda. Mungkin 28 apa? Ya 28-29 lah. Maksud gue gini. Artinya lu cuma punya 2 tahun, 3 tahun untuk dia. Ya, maksud gue gini. Ini Manchester United yang jangka panjangnya udah dijelaskan berkali-kali sama Ruben Amorim, bahkan sama Sir Jim Ratcliffe juga udah ditegesin kalau mereka ngelihat proyek jangka panjang dan itu udah diturunin ke bawah. Jason Wilcox, Omar Barada udah tahu lah ini visinya adalah ngambil pemain muda. MU yang lu lihat ke depan ini bukan lagi yang MU yang kayak dulu kita beli pemain berumur. Lu bisa lihat dari susunan yang kita sekarang punya. Kita punya Sen Elements di belakang, kita punya Amad Diallo yang masih muda, kita punya Leny Yoro yang masih sangat muda, kita punya Sesko, banyak lah. Bumo juga masih tergolong muda. Belum Jim Twites. Ya, makanya, Jim Twites tuh dari reserve juga bagus. Jadi basically Manchester United itu programnya MU adalah untuk 5-6 tahun ke depan. Mungkin gue bilang bukan program sih, visi itu. Ya program. Kenapa gue bilang program? Karena memang udah dibentuk sedemikian pemain-pemain muda. Kita ada kesempatan untuk milih antara Donnarumma, Emi Martinez, dan Sen Elements. Kita milih Sen Elements. Lu waktu itu juga milih Sen Elements. Gue waktu itu milih Emi. Tapi ya itu yang membuktikan bahwa ya udah, gua mau pemain muda semua di klub ini karena mereka bermain. Proyeknya itu adalah mereka harus bermain bersama 2-3 tahun ini untuk kita mendapatkan 2028 Liga juara Liga lagi. Nah, kalau lo bilang kenapa nggak daripada pemain mahal gitu. Nah, sekarang tuh pemain muda, industri sepak bola udah paham. Pemain muda bagus dilihat sama klub besar gitu ya. Entah Arsenal, entah City, entah Liverpool, entah MU, bahkan Madrid atau mana lah, Atletico Madrid atau Barcelona, PSG, udah pasti mahal harganya. Apalagi dia pemain keturunan Inggris, makin berkali-kali lipat. Itu terjadi sama Carlos Baleba, sama Elliot Anderson. Bahkan Adam Wharton terakhir kali, bukan siapa-siapa nih, di Crystal Palace bagus. Begitu dilirik sama MU, tiba-tiba jeder. Dia masuk ke timnas Inggris dan harganya jadi 89 juta something. Apa semua itu kan jadi intinya gini, ada harga ada barang. Jadi kalau gue bilang siapa pemain yang tepat, ya pemain muda kalau menurut gue. Kalau lo bilang gue suka Morten Hjulmand, tapi kalau ngelihat visi yang dilakukan sama Omar Barada, Jason Wilcox, Ruben Amorim dan Christopher Vivell, gue nggak yakin yang akan didatangkan pemain muda
apalagi buat ganti Casemiro sama Bruno itu pemain tua. Ya. Sorry, bukan tua. Yang tidak muda gitu, kayak Martin Hillman. Gue rasa itu nggak mungkin gitu. Bisa jadi ini gue udah nemuin ada beberapa list pemain yang diincar sama MU. Terlepas dari episode lalu yang gue ngomong ada si siapa Baleba masih masuk, Wharton. Elliot Anderson masih masuk, Wharton masih masuk. Ini bahkan ada nama-nama kayak Job Bellingham, Angelo Stiller-nya Stuttgart, Job Bellingham-nya Dortmund, terus siapa Pavlovic-nya Bayern Munich. Ini kan pemain-pemain muda yang emang posisinya kurang lebih sama kayak, dan cara mainnya kurang lebih sama kayak Bruno dan Casemiro. Itu sih. Plus untuk menjawab yang bagian udah mengenal pemainnya, gak jaminan. Ugarte pernah bermain di bawah Ruben Amorim. Still doesn't work. Iya. Mungkin nggak masuk hitungan karena dia udah ada duluan. Iya, nggak cuma maksudnya bahwa pemain yang udah pernah main di bawah manajer itu akan lebih gampang untuk beradaptasi. Oh, nggak itu nggak ada tentu. jaminan. Belum tentu. Oke, itu ya, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari susah nih namanya, M. Rivaldi JD5DO. Bang, kenapa kalau update nggak di hari Senin aja biar enak bang, masih fresh? Oh, Jadi, nanya Ki. jadi gua jelaskan buat lu ya. Ntar dulu, belum selesai. Oh. Biar masih fresh. Ah. Kalau gini kan channel lain udah bahas next match, kalian malah baru up. Sekarang gini, kalau masalah fresh tidak fresh, sekarang gini, Kentucky Fried Chicken dan McDonald sama-sama jualan ayam. Ya, enggak, sama-sama jualan ayam. Kentucky jualan ayam, McDonald juga jualan ayam. Ya, bahkan Awe yang lainnya juga. Awe juga jualan ayam. Tapi kembali lagi kepada selera kalian Sama masing-masing. ini, ayam goreng Bang Mali. Ya, pokoknya banyak lah. Cuman, kami Mana lagi? bersih. Kami ini jadi makanan. Kami ini mengibaratkan diri kami ini seperti KFC, ya. Kami spesialisasi di ayam. Ayam. Ya, ada yang lainnya juga yang memang di ayam aja. Contohnya kayak ayam gembus tadi apa semua. Tapi itu kan geprek ya. Intinya Bang Patrick. Intinya itu kembali kepada selera masing-masing, kan gitu. Ya. Sibuk. Udah, sabar dulu. Lalu, kenapa tidak hari Senin? Bro, kalau kami pengennya hari Minggu. Kalau gua pribadi pengennya selesai match langsung Makanya lu bilang temen lu, keluarga lu siapa? Ini ada channel namanya Poros Salang. Di like, di subscribe. Iya. Nah, sekarang nih gua Kita kasih tahu. jadi semangat. Bentar. Gua ngasih realistis buat mereka biar mereka tahu. Ya, kan kita punya namanya kameramen Arsenal ya. Nah, kameramen Arsenal ini memang pegawainya Poros Salang. Tapi dia juga pegawai di tempat lain juga, ya. Nah, sama seperti saya. Sama seperti saya juga. Nah, balik lagi. Kalian yang suka dengan Poros Salang, dikasih tahu sama teman-temannya, di like, di share, di subscribe. Karena kita berbeda dengan yang lainnya. Kita no sponsorship. Maksudnya bukan nggak ada orang kaya di belakang kita yang gue curhat. Nggak ada yang orang kaya yang mengeluarkan dana sekian. Itu kita, ya. Kita ini masih sangat. Tapi kita kaya. Kita real gitu ya. Jadi kalau kameraman Arsenal, dia akan bersedia mau disuruh syuting dari Minggu jam 2 pagi juga dia mau. Asalkan gajinya itu jelas kan gitu. Nah, gaji dia sekarang udah cukup untuk hari Selasa. Hari Senin malam syuting. Ya tapi ini masukan bagus. Kalau lu nggak suka, lu datang ke sini, lu ngomongin pas nobar, lu omelin tuh kameraman Arsenal ya. Banyak intinya ini masukan bagus. Kita mungkin mau coba. Kita coba. Oke, pertanyaan berikut. Sorry, satu lagi. Dan ditambah lagi kebetulan Abang Emon ini dia salah satu yang pengurus gereja. Jadi nggak mungkin gue suruh dia meninggalkan Tuhan untuk syuting Poros Salang kan. Jadi kalau gue mah asik-asik aja cuy. Pengurus gereja penuh. Tuhan tidak melihat tatomu. Tuhan melihat amalmu. Ya. Pertanyaan berikut. Masa lalumu tidak dilihat. Kau boleh jahat di zaman yang dulu. Kalau kau bertobat dan kau melakukan kebaikan buat dunia, Tuhan menilai kau yang sekarang. Gokil. Gue siram nih. Biar saya tanya keluar. Oke, pertanyaan berikut dari Adi Putra 9463. Bang Pet dan Bang Ray, Airbnb dong. Dia lagi Airbnb. Apa tuh? Aduh, kalau misalkan Bang Pet dan Bang Ray ditunjuk jadi manajemennya MU, wah ini lagi.
Main sabun. Kita gua. jadi Ineos. Main sabun. Lu Barada. Enak aja. Gue Ruben Amorim. Hah? Gue Ruben Amorim. Kan sama nih. Oh ya, Barada. Barada. Saya Sir Jim Ratcliffe-nya lah. Gue di atas. Oke, 5 menit lagi. Ya, siap. 5 menit lagi kameraman. Apa yang kalian lakukan dengan Ini pasti faktor gaji kan kameraman Arsenal. Apa yang kalian lakukan dengan kondisi sekarang dan keputusan apa yang diambil sampai Desember 2025 atau akhir musim 2025-2026 jika kondisi belum membaik juga? Oke. Lu nggak nonton MU ya, Bos? Gini. Ntar lu, pertanyaan keduanya. Jika kalian jadi RA, Raden Ajeng. Ruben Amorim. Ruben Amorim. Raden Amorim. Apa yang kalian lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperbaiki kondisi MU? Misalkan tetap lanjut sampai Desember. Lu nggak nonton MU kayaknya ya? Dia nonton. Mungkin itu pertanyaannya yang waktu kita lagi. Dia nonton musim lalu kayaknya nih. Nah, jadi gini. Saya Omar Barada. Milk is milk it. In the situation ketika kalau misalnya Manchester United tidak membaik, hal yang pertama yang akan saya lakukan sebagai Omar Barada, saya akan menjual, jelas-jelas saya akan jual Onana. Ya, dari penjualan Onana ini mungkin cuma dapat 1 miliar juga saya tidak masalah. Saya akan menginvestasikan untuk mereka yang tidak punya kebutuhan khusus lah ya, yang mereka tidak mempunyai faktor-faktor lain. Lalu saya akan membeli pemain-pemain yang memang bisa bermain untuk Manchester United. Karena menurut saya itu adalah kesalahan manajemen yang sebelumnya dan pelatih botak yang sebelumnya mengambil kiper badut untuk sebagai kiper. Itu yang menghancurkan Manchester United. Ya, intinya kalau kita jadi manajemen udah pasti pemain-pemain buruk Tidak akan dipakai lagi. kita akan nggak pakai lagi, termasuk Diogo Dalot lah. Tuh, gue sebut namanya. Diogo Dalot nggak gue pakai lagi. Ugarte nggak gue pakai lagi. Intinya mereka ini bukan lebih kayak nggak bagus, tapi buat apa gue piara pemain yang gajinya mungkin bisa gue alihkan untuk pemain yang lebih baik lainnya, gitu sih. Lebih kayak gitu. Jadi make sense lah. Apalagi harga pemain-pemain muda Inggris ngelihat visinya Ineos sekarang tuh jauh ke depan pengen ya pemain muda yang diambil supaya jangka waktunya lebih panjang. Dan itu harganya mahal dan gajinya juga pasti nggak kecil. Jadi ya pasti pemain-pemain yang Kita akan tidak menggunakan- perform yang bakalan gua Kalau gue jual pribadi, duluan. kita akan menggunakan pemain-pemain akademi kita yang berkualitas. Ya. Kita akan pertahankan. sama gue tetap nggak Termasuk akan Kobe nurunin harga tiket. Oh ya sorry. Kalau hal itu sebenarnya dari sisi fans, mungkin kita ngelihatnya lu naikin harga mulu. Iya. Sebenarnya ini yang bisa terjadi karena kondisi masa lalu. Kita udah terlalu banyak buang-buang uang untuk hal yang nggak perlu, Ya. termasuk Onana tadi. Kini mau nggak mau harga itu harus dinaikin. Tujuannya apa? Balance the book. Ketika nanti balance the booknya udah beres dan kita udah mulai lagi kembali ke top performa, kita bisa menang-menang lagi. Nggak ada kemungkinan tertutup bahwa harga tiket diturunkan. Tapi untuk saat ini mau nggak mau, lu harus naikin harga. Iya. Ditambah lagi nih, kalau kita ngomongin kemarin ada pemecatan karyawan, lu cek dong, MU lagi buka Peluang kalau karyawan baru. loker baru Sebenarnya gini, banyak makanya nih. jadi jatuhnya gini, yang pemecatan kemarin pun kita kan salah satu, gua terlebih lagi ya, sangat emosional ketika lu bisa membayar pemain sekian ratus juta per pekan, lu menghilangkan 200 lebih orang. Sekarang gua ngerti kenapa dilakukan Jim Ratcliffe. Manchester United lagi berbenah itu nggak cuma on the pitch, off the pitch. Karyawan-karyawan yang datangnya hanya untuk menikmati gaji tanpa ada kontribusi, Yes. itu yang dibuang semua. Iya. Jadi ya gue sedih mereka kehilangan pekerjaan, tapi no, gue nggak sedih karena Secara bisnis, secara bisnis itu ini yang mungkin memang yang harus harus dilakukan. Jadi balik lagi, kalau pertanyaan lu tadi tentang kami sebagai Ineos, ya mungkin itu yang kita lakukan. Nah sebagai Ruben Amorim, Ruben Amorim Balik apa ke- yang kalian lakukan untuk memperbaiki kondisi MU? penjawab gue mungkin sama dengan seorang Raymond. Lu nggak nonton MU ya? Kan kita udah membaik bos. Kita akan pertahankan Ruben Amorim. Jadi pertanyaan ini sudah tidak berlaku. Ya. Tapi seandainya Manchester United turun lagi, dalam artian amit-amit gitu, amit-amit, kalahan lagi. Ya udah jelas, gue mungkin akan mengganti beberapa pemain ya. Enggak. Karena gue ngeliat ini sekarang pemain udah ngerti, pemain semangatnya udah sama, cuman ada beberapa yang menurut gue masih tolol aja gitu. Dan itu wajar aja di sepak Jadi itu bola. wajar.
Bahkan di bawah Sir Alex Ferguson, gini, Fergie aja pernah membeli pemain yang salah dan akhirnya dia pakai satu musim dan dia buang. Ya. Ya, Kleberson, Banyak you name it lah, Dong even Fong Tevez Zhu. saja dibuang. Ya Tevez sebenarnya bukan karena dia yang mau buang kan, karena agennya yang nggak beres. Karena agennya yang nggak Cuman maksudnya Sama kayak Pogba, sama kayak it's, Pogba. it's a normal thing. Pogba itu dibuang sama Fergie by the way ya. Itu kebodohannya seorang Jose aja waktu itu membawa kembali. Gua nggak pernah suka Pogba masalahnya. No, Pogba has skill. Pogba has skill. Ya, lanjut. Pogba dari awal tuh bermasalah. Jadi menurut gua ini pertanyaan udah terjawab. Ruben Amorim is here to stay. Kalau misalnya dia pun untuk misalnya turun lagi, drop lagi, ya paling kita ganti pemain. Iya, udah paling make sense ganti pemain. Karena gue ngeliat sekarang sistemnya udah berjalan, menurut gue sistemnya udah berjalan, pemain juga udah mengerti apa yang dilakukan, tapi masih ada beberapa pemain yang menurut gue IQ-nya masih kurang. Udah itu aja. Oke, pertanyaan terakhir, kurang lebih kayaknya sama jawabannya ini. Dari Ervian 7, Bang, kapan ya Ineos sama Glazer out? Dari MU udah muak banget liatnya, terutama sama si Glazers belanja pemain di awal doang, datengin satu pemain kayaknya nggak nonton MU juga. Kalau ini biar cepet. Kalau Ineos dan Glazer, Ineos, there are things gue nggak suka tentang Ineos, tapi menurut gue so far they've done a good job ya. Jadi gue nggak mengharapkan Ineos keluar. Yang kalau masalah Glazer, ya gue mengharapkan mereka cepat keluar. Tapi gue cuma mau memperbaiki arah pikiran lu aja. Ineos dan Glazer, ketika Ineos masuk, itu udah ada kesepakatan. Glazers memegang 100% mengenai sponsorship, mengenai manajemen, mengenai bla 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 bla, semua tentang uang. Ineos full in control tentang siapa yang dibeli, siapa yang. Jadi statement lu yang mengatakan bahwa mereka membelanjain pemain itu dulu. Setelah Ineos masuk, Glazers tidak ada satu pemain pun yang dipilih oleh Glazers lagi. Itu semua udah murni Ineos. Kapan Glazers keluar? Ya berdoa sekuat-kuatnya lu berdoa. Mudah-mudahan ada orang gila tajir yang memang mau membayarkan 6 billion tahun depan 6 billion ya kalau nggak salah ya. Yeah. 6 billion yang diminta sama Syracuse Glazers ini. Ya mudah-mudahan dibayarkan biar mereka bisa segera pindah ke Israel. Tapi menurut gua apa yang dilakukan sama Ineos juga bagus. Dia sekarang tuh sampai datengin data scientist dari Mercedes, tim F1 Mercedes, namanya itu kalau nggak salah Mike Sensoni. Dan itu bukan orang sembarangan, dia membantu ngumpulin data pemain yang pantas datang ke Manchester United untuk timnya Jason Wilcox, Christoph Fifel sama Ruben Amorim. Jadi menurut gue Ineos saat ini mungkin nggak ada masalah, tapi gue setuju kalau Glazers bakal out. Cuman ya itu, tunggu ada orang yang super tajir yang mungkin tahun depan datang ke Manchester United ngebayar apa yang dia mau, karena amin ya Allah ya Rabbi amin. Sangat serakah ya. Udah itu aja jawaban dari kita. Gue Patrick dan gue Raymond. Itu ada kameraman Arsenal, kami para salah. Bye. Thank you. Ini closing.